Menurut WHO, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare juga merupakan penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, meliputi bakteri, virus, parasit, dan juga protozoa. Dan penularannya secara fekal oral. Diare dapat mengenai semua kelompok umur baik balita, anak-anak, dan juga orang dewasa, dengan berbagai golongan sosial. Diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di kalangan anak-anak kurang dari 5 tahun. Klasifikasi diare menurut WHO pada tahun 2005, diare dapat diklasifikasikan yaitu yang pertama, diare akut, yaitu diare yang berlangsung dari 14 hari. Yang kedua, disentri, yaitu diare yang disertai dengan darah. Yang ketiga, diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 jam. Yang keempat, diare yang disertai dengan menstruasi berat. Berikut beberapa gejala utama terjadi pada penderita diare, yaitu kembung atau kram perut, perasaan mendesak ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai mual dan muntah. Namun terdapat beberapa gejala lain yang lebih serius sering terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna, terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencair, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap nutrisi. Selanjutnya, menurut jumlah kasus yang terjadi, di sini diambil dari data WHO tahun 2013 menyatakan bahwa penyakit diare ini merupakan penyakit kedua terbesar yang menyebabkan kematian pada anak-anak balita di bawah usia 5 tahun. Dan diare ini telah merenggut sebanyak 760 anak di setiap tahunnya. Sebagian besar penderita diare yang meninggal ini terjadi karena kekurangan cairan atau dehidrasi dalam jumlah yang besar. Di dunia terdapat 1,7 miliar kasus diare yang terjadi di setiap tahunnya. Dan menurut dari hasil riset Kesehatan Dasar Nasional atau Riskesdas menyatakan kasus diare pada balita di Indonesia yaitu sebesar 6,7%. Nah, terdapat 5 provinsi dengan kasus jumlah penyakit diare terbesar, yaitu yang pertama Aceh sebesar 10,2%, yang kedua Papua sebanyak 9,6%, dan yang ketiga Jakarta sebanyak 8,9%, yang keempat Sulawesi Selatan sebanyak 8,1%, dan yang terakhir Banten sebanyak 8,0%. Nah, karakteristik penderita diare pada balita ini tertinggi adalah pada kelompok umur 12 sampai 23 bulan, yaitu sebesar 7,6%. Nah, penyakit diare ini menyebabkan 1,8 juta orang meninggal setiap tahunnya, dan 90% itu diantaranya adalah anak usia di bawah umur 5 tahun. Selanjutnya, cara mencegah diare. Cara mencegah diare agar tidak terinfeksi ke tubuh kita ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya dan tidak minum air keran. Yang keempat, menyimpan makanan di lemari es dan hindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Dalam pencegahan diare, peran tenaga kerja kesehatan sangatlah penting
supaya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan lancar. Tenaga kesehatan yang telah terlibat dalam pelaksanaan program tidak hanya petugas diare, Promkes, dan tenaga kesehatan lingkungan. Selain itu, pemerintahan juga sangat berperan penting dalam upaya-upaya pencegahan diare. Adapun program pemerintah dalam upaya pencegahan diare meliputi upaya penyihatan lingkungan serta penyuluhan kesehatan, seperti halnya Puskesmas Matalika telah melakukan upaya dalam pencegahan diare yang bertujuan untuk mengatasi peningkatan kasus diare, yang dimana penyihatan lingkungan dan penyuluhan kesehatan di setiap umur, baik balita sampai dengan lansia, dengan menggunakan poster, leaflet, lembar balik penyuluhan, dan memberikan pelatihan kepada kader posyandu. Sedangkan dalam program penyihatan lingkungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun kesehatan lingkungan, yaitu dengan memeriksa air bersih di masyarakat, serta melakukan penyuluhan dan pengolahan sampah, serta mengawasi kepemilikan jamban.